Salve, kembali berjumpa dengan saya pada hari ini tanggal 18 Desember 2025. Saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketaatan seperti Yusuf. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 23 ayat 5 sampai dengan 8 dan Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengharapan yang kita nantikan saudara segera datang. Kedatangannya diharapkan membawa perubahan dalam kehidupan kita, juga dunia ini saudara. Hari ini Injil yang kita baca dan renungkan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana kehadiran yang kita nantikan ini. Kehadirannya dalam kelahiran yang kita rayakan dalam Natal. Kisah kelahiran yang disampaikan Injil hari ini saudara, dari perspektif Yusuf yang menekankan akan ketaatan, ketulusan hati, dan iman dalam menghadapi hal yang tidak biasa. Maria hamil oleh Roh Kudus sebelum mereka hidup bersama. Dan Yusuf yang saleh berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi saudara, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi, meyakinkannya untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istri karena Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita yang akan menyelamatkan umatnya. Maka setelah bangun, Yusuf langsung menaati perintah Tuhan, menunjukkan teladan kepekaan batin dan ketaatan pada panggilannya untuk menggenapi rencana keselamatan. Saudara-saudaraku, saat Yusuf mendapat kabar akan kehamilan Maria yang belum resmi dinikahkan ini saudara, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 19. Ini lumrah yang dilakukan karena merupakan aib. Pada saat ini pun saudara, situasi seperti ini pun sering dilakukan. Ya, kalau tidak digugurkan, sang pria pasti melepaskan lari dari kehidupan sang wanita. Di mana tanggung jawab seorang pria? Kita lihat Yusuf. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Matius 1 ayat 20. Apa yang dilakukan Yusuf setelah mendengar perkataan malaikat Tuhan ini? Yusuf tidak hanya mendengar saudara, tetapi juga langsung bertindak sesuai perintah malaikat. Kita dapat lihat di dalam ayat 24. Membuktikan ketaatannya yang luar biasa saudara, meskipun menghadapi tantangan besar. Inilah teladan yang harus kita ikuti dari seorang Yusuf, mendengarkan dan langsung bertindak. Bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Bukankah kita sering mendengar perkataan Yesus baik melalui pembacaan firman, mendengar homili, khotbah-khotbah? Adakah kita juga taat seperti Yusuf saudara? Dengan segera bertindak melakukan apa yang kita dengar melalui firman, homili, khotbah tersebut? Bagaimana Yusuf bisa mendengar perkataan malaikat dan bertindak melakukan apa yang disampaikan? Kepekaan batin. Kepekaan batin saudara. Pentingnya kita untuk ketenangan hati dan batin untuk mendengar suara Tuhan. Bahkan saudara, di tengah kebingungan dan persoalan. Seperti Yusuf. Dalam ketenangan batin di saat tidur saudara, dia dapat mendengar suara malaikat dengan jelas dan tidak saja mendengar saudara, tapi bangkit melakukannya.
Kita harus memiliki iman dalam ketidakpastian dalam hidup ini, saudara. Kita lihat Yusuf dalam ketidakpastian. Hal yang mustahil, berita yang didapat, saudara, di mana seorang anak darah mengandung dari Roh Kudus. Siapa yang dapat percaya ini jika tak memiliki iman? Inilah, saudara, perlunya kita memiliki iman di dalam ketidakpastian. Pertanyaannya, saudara, adakah iman di dalam diri kita, saudara? Masih adakah iman kita di saat-saat kita mengalami ketidakpastian, saudara? Regi hari ini, dalam masa penantian kita semua, kita diajak untuk melihat kisah kelahiran Yesus Kristus, di mana kita sering mengalami suasana hati seperti Yusuf, yang seringkali kita tidak memahami mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal sulit terjadi di dalam hidup saya. Pelajaran dari Yusuf adalah tetaplah memiliki hati yang benar dan taatlah pada pimpinan Tuhan meskipun kita belum melihat gambaran besarnya. Kita mau ikuti teladan yang diberikan Yusuf, saudara, yakni memiliki hati yang penuh kasih. Meskipun ia merasa terluka, ia tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum. Ia memilih untuk menyelesaikan masalah dengan tenang. Yang kedua, saudara, selalu memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan serta taat untuk melakukannya. Kita lihat di tengah kebingungan Yusuf, Tuhan mengutus malaikat melalui mimpi untuk menjelaskan bahwa anak itu berasal dari Roh Kudus. Tuhan memperkenalkan Yesus sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan Yusuf pun mendengar dan menaatinya untuk tetap menerima Maria. Dan yang ketiga, teladan yang dapat kita ikuti dari Santo Yusuf, yaitu ketaatan. Tunjukkan ketaatan kita tanpa syarat seperti pada diri Yusuf. Yusuf tidak membantah atau bertanya lebih lanjut, saudara. Ia langsung bertindak sesuai perintah Tuhan. Ketaatan Yusuf menjadi jalan bagi rencana keselamatan Allah untuk digenapi di dunia. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau mempersiapkan hati dalam menjelang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Biar kita boleh, saudara, memiliki hati yang penuh ketaatan seperti Yusuf, dan mau selalu mendengarkan setiap apa yang dikatakan Tuhan Yesus, serta segera bertindak melakukannya. Tidak menunda-nunda, tidak bertanya-tanya, ataupun meragukannya. Kita harus segera bertindak dalam iman. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki ketaatan seperti Yusuf. Berilah kami ketenangan hati saat menghadapi situasi yang tidak kami mengerti, dan mampukan kami untuk percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami sebagai Immanuel. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.